Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita kembali untuk bermajlis membaca di antara ayat-ayatnya, hadis-hadis nabinya, serta kalam para ulama'nya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal saleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan membaca syarah daripada usul tsalasah. Kita terhenti pada perkataan Imam Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan tentang isi daripada Al-Quran, isi serta intisari daripada Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu apa sih yang ada di dalamnya? Apa saja hal-hal yang dibahas di dalam Al-Quran? Beliau mengatakan, wali ahammiyatit tauhidi ja'al Qur'anu kulluhu mutadamminan lahu. Karena urgensi tauhid, karena pentingnya tauhid, maka Al-Quran seluruhnya berisi tentang tauhid. Seperti yang kita jelaskan berulang-ulang, tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak yang Allah miliki. Dan hak Allah itu ada 3, hak rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Hak rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, mengatur, memberikan rizki, kemudian merajai alam semesta ini seluruhnya. Kemudian hak uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam perbuatan kita berupa ibadah yang kita tunaikan. Seluruh aktivitas ibadah harus kita murnikan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga, hak asma was sifat. Kita meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna. Dan di setiap Asmaul Husna terdapat sifat Allah yang tinggi dan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini merupakan pembahasan tentang tauhid, dan Al-Quran seluruhnya berisi tentang tauhid. Al-Quran seluruhnya berisi tentang tauhid. Qala Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim mengatakan rahimahullahu taala, ghalibu suwaril Quran bal kullu suratin fil Quran fahiya mutadamminatun li naw'ai at-tauhid. Mayoritas surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, mayoritasnya
Bahkan beliau mengatakan, bahkan seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran, semuanya terkandung di dalamnya dua macam tauhid. Jadi Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ulama kita ketika mereka mendefinisikan tauhid, ada di antara mereka yang membagi tauhid itu menjadi tiga. Seperti yang kita sebutkan, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada pula di antara mereka yang membagi tauhid menjadi dua saja, yaitu ma'rifat wal isbat, dan satunya lagi adalah tolab. Ma'rifat wal isbat ini maksudnya adalah tauhid yang berkenaan dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, tentang diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka di dalam tauhid ma'rifat wal isbat ini sudah tercakup di dalamnya, yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Adapun tauhid tolab, yaitu adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga di sini Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan mayoritas surat Al-Qur'an, bahkan seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, terkandung di dalamnya dua model atau dua macam tauhid. Bal naqulu qawlan kulliyan, bahkan kita mengatakan dengan satu pendapat yang umum, yang global, inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadamminatun lit-tauhidi syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Beliau mengatakan secara global, kita mengatakan bahwa seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran terkandung di dalamnya tauhid. Seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran terkandung di dalamnya tauhid, syahidatun bihi. Ayat tersebut menjadi saksi atas tauhid, da'iyatun ilaih. Ayat tersebut, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran mengajak kepada tauhid. Ya, mula-mula Imam Ibnul Qayyim mengatakan mayoritas surat dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya beliau mengatakan bahkan seluruh ayat dalam Al-Quran. Kemudian di sini beliau mengatakan bahkan seluruh setiap ayat. Awalnya mayoritas surat, kemudian setiap surat, kemudian semakin mengerucut setiap ayat. Setiap ayat menunjukkan terkandung di dalamnya pembahasan tauhid. Fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Di sini beliau memulai memerinci isi kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an isinya yang pertama khabarun 'anillah, kabar informasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Asma'ihi, nama-nama Allah, sifatihi, sifat-sifat Allah, af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah. Ini yang pertama. Kandungan Al-Quran yang pertama adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Informasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah? Ya. Apa saja Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah? Apa saja sifat-sifat yang disandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang disebut dengan tauhid al-ilmi al-khabari. Fa huwa tauhidul ilmiyu al-khabariyu. Ini disebut dengan tauhid ilmu dan informasi, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengesakannya, kita menerimanya apa adanya sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya informasi tentang Allah. Informasi tentang Allah Subhanahu wa taala.
baik berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Siapakah yang berhak untuk menetapkan, untuk menyematkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala? Yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang datang dari Allah berkaitan dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna, kita tinggal ngikut saja. Demikian pula tentang sifat-sifat Allah. Tentang sifat-sifat Allah. Misalkan Allah mengampuni satu kaum yang bertaubat dari kalangan Bani Israel. Berarti Allah memiliki sifat Maha Pengampun. Maka kita terima semua yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW atau melalui Al-Quran. Dan kita tidak mengada-ada nama ataupun sifat untuk Allah. Contohnya mengada-ada nama. Ya, contohnya apa? Nama itu kan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Yang sudah diajarkan kepada kita 99 nama yang Allah ajarkan melalui Rasulullah SAW, ini kita tidak tambahi dan tidak kita kurangi. Meskipun ada nama-nama yang lain yang Allah sembunyikan. Kita menerima apa adanya, tanpa menambahkan, tanpa mengurangi. Sifat Allah juga demikian. Sifat Allah juga demikian. Kita menerima apa adanya. Kita tidak membuat-buat sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menerima dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kandungan Al-Qur'an yang kedua, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa khal'u kulli ma yu'badu min dunihi. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran yang kedua yaitu adalah ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak mensekutukan Allah dan melepaskan diri, mencabut dari diri kita sampai akar-akarnya dari peribadahan kepada selain Allah. Ini kandungan Al-Quran yang kedua. Silahkan dicek. Al-Quran yang pertama tentang Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah. Banyak tentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak Asmaul Husna. Sami'un alim, Sami'un basir. Dan seterusnya banyak. Kemudian yang kedua, ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik Allah sampaikan melalui kisah-kisah tentang para nabinya, ataupun Allah sampaikan secara langsung yang berbentuk perintah untuk beribadah kepada Allah atau larangan dari beribadah kepada selain Allah. Ini kandungan yang kedua. Maka ini yang disebut dengan fahuwa tauhidul iradi at-talabi. Tauhid kehendak dan talab, tuntutan. Artinya apa? Tauhid ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dikerjakan oleh para hambanya. Supaya dikerjakan oleh para hambanya. Sehingga ini merupakan tauhid uluhiyah. Perbuatan seorang hamba di dalam beribadah, dia murnikan ibadah tersebut, dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kandungan Al-Qur'an yang ketiga, wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atihi fi nahyihi wa amrihi fahiya huququt tauhidi wa mukammilatuhu. Kandungan yang ketiga yaitu berupa perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Al-Quran berisi perintah dan larangan. Perintah untuk mendirikan sholat, perintah untuk membayar zakat, perintah untuk birrul walidain, perintah untuk menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik, yang bagus ketika ke masjid, perintah untuk berbuat kebajikan, dan seterusnya. Dari perintah-perintah tersebut, ada yang sifatnya wajib,
dan ada yang sifatnya sunnah. Demikian pula di dalam Al-Quran terdapat larangan. Terdapat larangan. Larangan dari berbuat kesyirikan. Larangan dari berbuat kezaliman. Larangan dari berbuat durhaka kepada orang tua. Larangan berlaku curang. Dan seterusnya. Banyak. Wa ilzamun bita'atihi. Kemudian juga berisi tentang kewajiban supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik taat terhadap larangan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan Al-Qur'an yang ketiga. Maka kandungan yang ketiga ini dia merupakan hak dan penyempurna tauhid. Tadi yang pertama tauhid yang berisi informasi tentang Allah. Yang kedua tauhid yang berisi tentang bagaimana seorang hamba dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban dia sebagai seorang hamba. Yang ketiga ini berisi tentang perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu harus kita tunaikan. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Dan ini adalah hak tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mengikrarkan, saya meninggalkan kesyirikan, saya berlepas diri dari kesyirikan, saya mentauhidkan Allah. Seluruh ibadah saya, seluruh aktivitas kehidupan saya lillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang sering kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, apalagi nusuki, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah lillah rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikrarkan demikian, maka dia harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan ini merupakan hak tauhid. Hak tauhid serta penyempurna tauhid. Kemudian kandungan yang keempat, wa imma khabarun an karamatillahi li ahli tauhidihi wa ta'atihi wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fa huwa jazaa'u tauhidihi. Kandungan Al-Qur'an yang ketiga berupa informasi tentang karomah. Karomatullah. Karomah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa karomah dari Allah ini? Li ahli tauhidihi. Untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mereka adalah para wali Allah. Wa ta'atihi. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita singgung, syarat untuk jadi wali Allah itu hanya dua. Kenapa? Iman dan takwa. Orang kita bilang imtak, iman dan takwa. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Yaitu orang-orang yang bertakwa dan beriman. Takwa dan iman ini mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk direalisasikan. Orang yang ingin jadi wali Allah, syaratnya cuma dua ini saja. Dia akan mendapatkan karomatullah. Karomah, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran berisi tentang karomah-karomah yang Allah berikan. Baik itu berupa mukjizat ataupun selainnya. Dan ini khusus untuk ahlu tauhid. Khusus untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'ala bihim fid dunya. Dan apa saja yang Allah lakukan untuk mereka di dunia ini. Kita melihat kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'an. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana yaitu perhelatan yang terjadi antara beliau dengan Fir'aun. Beliau adalah ahli tauhid, menyerukan kepada tauhid, mengajak manusia supaya beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan peribadahan kepada Firaun. Bahkan beliau mengajak Firaun untuk menanggalkan label yang selama ini dia pasang untuk dirinya. Apa kata Firaun? Firaun adalah Tuhan. Firaun adalah Tuhan. Kata dia sendiri. Dan dia mendoktrin orang-orang yang mengikutinya. Maka Nabi Musa datang untuk merobek label tersebut, untuk menanggalkan label tersebut dari Firaun. Firaun, engkau adalah hamba, dan Tuhan yang berhak diibadahi adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kisah-kisah yang lainnya, bagaimana Allah memberikan pemuliaan kepada mereka, para ahli tauhid, dan apa saja yang berlaku kepada mereka ketika di dunia. Mereka mendapatkan ujian, namun Allah berikan solusinya. Demikian pula kita. Demikian pula kita. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mendapatkan karamah dari Allah, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi ahli tauhid. Ujian pasti datang. Cobaan pasti ada. Namun ahli tauhid akan beda dengan selainnya. Ahli tauhid akan melewati ujian, melewati cobaan dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'ala aw wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Dan apa yang akan Allah muliakan untuk mereka di akhirat. Di dunia Allah yaitu perjalankan mereka, Allah berikan ujian kepada mereka. Adapun di akhirat Allah akan berikan kemuliaan, balasan bagi ahli tauhid, fahuwa jazau tauhidihi, balasan atas tauhid yang ada pada dirinya. Ya, kalau kita melihat orang-orang soleh diuji, para nabi diuji, dan Allah kisahkan di dalam Al-Quran bagaimana kesudahannya mereka sukses melewati ujian-ujian tersebut, dan mereka adalah ahli tauhid. Bagaimana dengan akhiratnya? Di akhirat jelas Allah berikan pemuliaan, Allah berikan balasan yang baik di sisinya. Ini yang keempat. Al-Quran berisi balasan untuk para ahli tauhid. Yang kelima, wa imma khabarun an ahli syirki. Sebaliknya, Al-Quran yang kelima berisi tentang informasi terkait dengan ahlu syirki, para pelaku kesyirikan. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal. Dan apa saja yang Allah berlakukan untuk mereka berupa hukuman-hukuman. Jangan dikira ahlu syirik, para pelaku kesyirikan, mereka tidak mendapatkan hukuman di dunia. Mereka dapat. Secara lahiriah, secara zahir, mungkin mereka diliputi dengan kenikmatan. Namun secara batin mereka tersiksa. Secara batin mereka tersiksa. Wa ma yahillu bihim fil 'uqba minal 'adzab. Dan apa yang akan mereka rasakan, akan mereka dapatkan di akhirat kelak berupa adab, fahuwa khabarun amman kharaja an hukmi tauhid. Maka ini adalah informasi terkait dengan orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Yang berapa tadi? Yang kelima. Jadi kesimpulannya, isi Al-Quran itu adalah tentang tauhid. Yang pertama, pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Allah perkenalkan tentang dirinya. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah supaya kita mengesakannya, mentauhidkannya. Yang ketiga, berisi tentang perintah dan larangan supaya kita tunaikan. Kemudian yang keempat, balasan bagi ahli tauhid, baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Dan yang kelima, berisi tentang balasan bagi para pelaku kesyirikan, orang-orang yang menyelisih tauhid, apa yang akan Allah berlakukan untuk mereka di dunia dan di akhirat.
Fal Qur'anu kulluhu fit tauhidi wa huquqihi wa jazaihi. Maka Al-Qur'an seluruhnya berisi tentang tauhid, hak-hak tauhid dan balasan-balasan tauhid. Orang yang merealisasikan tauhid akan diberikan balasan. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Dan juga berisi tentang sya'ni syirki, keadaan kesyirikan, wa ahlihi, pelakunya, wa jazaihim, dan balasan untuk mereka. Ada di dalam Al-Quran disebutkan, ya ada Fir'aun, ada Abu Lahab, ada orang-orang musyrik Quraisy dan seterusnya. Kemudian musuh-musuh para nabi secara umum. Mereka adalah para pelaku kesyirikan yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi kepada mereka dan juga apa yang akan mereka peroleh di akhirat kelak, semuanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Beliau menegaskan fa alhamdulillahi tauhid. Maka kalimat alhamdulillah yang ada di dalam Al-Qur'an ini sejatinya adalah tauhid. Dari sisi mana kira-kira? Alhamdulillah adalah tauhid. Ya, kita ulangi kembali. Tadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan mayoritas surat Al-Quran berisi tentang tauhid. Kemudian mengerucut. Bahkan setiap surat itu mengandung tauhid. Kemudian mengerucut lagi, bahkan setiap ayat mengandung tauhid. Coba kita aplikasikan dari kalimat alhamdulillah. Kira-kira ini tauhidnya dari sisi mana? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kira-kira ini tauhid apa? Tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Alhamdulillah ini menunjukkan tauhid. Bisa dari ketiga-tiganya. Ditinjau dari tauhid rububiyah, alhamdulillah. Ini adalah ucapan syukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita merupakan buah, merupakan efek daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah masuk ke dalam tauhid rububiyah. Ini tinjauan yang pertama. Tinjauan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kepada siapa kita mengucapkan ucapan syukur ini? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakuinya. Al-i'tiraf, kita mengakuinya ya bahwasanya segala pujian ini hanya milik Allah. Dalam bahasa kita, terima kasihku ini hanya untuk Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah karena Allah yang berhak untuk mendapatkan dalam bahasa kita ucapan terima kasih. Kemudian dari sisi tauhid asma wa sifat terdapat lillah yang menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah maknanya adalah dzu al-uluhiyah, zat yang berhak untuk diibadahi. Bisa difahami insyaallah nggih. Kalimat alhamdulillah menunjukkan tauhid ketiga-tiganya. Kemudian Rabbil Alamin, tauhidun. Kalimat Rabbil Alamin juga merupakan tauhid. Rabbil Alamin, Rabb adalah salah satu asmaul husna. Berarti tauhid asma was sifat. Kemudian Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Berarti ini tauhid rububiyah. Dialah Allah semata yang mengelola alam semesta ini, mengaturnya, menciptakannya, memberikan rizki dan seterusnya.
Kemudian Ar-Rahmanur Rahim. Kalimat Ar-Rahmanur Rahim juga merupakan tauhid. Ar-Rahman dan Ar-Rahim keduanya adalah Asmaul Husna. Maka termasuk tauhid asma was sifat. Kemudian di dalam nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim terdapat perintah untuk berdoa dengan kedua nama ini. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna, berdoalah dengan memanggil Allah, dengan menyebut nama-nama Allah yang indah tersebut. Ini perintah untuk beribadah, perintah untuk berdoa kepada Allah. Maka ini terkandung di dalamnya tauhid al-uluhiyah. Lalu berikutnya Malik Yaumiddin, tauhid. Kalimat Malik Yaumiddin juga merupakan tauhid. Malik adalah salah satu asmaul husna juga, Al-Malik. Al-Malik adalah asmaul husna. Malik Yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya raja yang hak. Baik ketika hari pembalasan kelak, di hari kiamat kelak, ataupun di hari ini dan hari-hari sebelumnya. Ada pun raja-raja yang kita lihat di dunia ini, maka itu sifatnya hanya nisbi, hanya sementara. Sehingga kelak di akhirat, semua raja dan yang bukan raja kedudukannya sama sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun yang dia merupakan penduduk langit ataupun bumi, kecuali di hari kiamat kelak dia akan datang menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Semuanya akan menjadi hamba Allah, meskipun di dunia jadi raja. Sehingga Allah katakan Malik Yaumiddin. Dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Kenapa? Karena di hari pembalasan akan nampak bahwasanya kerajaan-kerajaan yang dahulu mereka miliki semuanya sudah musnah. Dan Allah satu-satunya raja yang hak, raja yang hakiki. Maka di sini selain menunjukkan tauhid asma wa sifat, juga menunjukkan tauhid yaitu rububiyah. Dialah Allah yang maha merajai alam semesta. Dan yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim yaitu adalah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini jelas merupakan tauhid uluhiyah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Maknanya kami tidak beribadah kepada selain Engkau, hanya kepada Engkau saja. Adapun selain Engkau kami tidak beribadah kepada mereka. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Kami tidak memohon pertolongan kepada selain Engkau. Dan ini merupakan ibadah. Maka ini termasuk tauhid al-uluhiyah. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini kurang lebih isi Al-Quran secara ringkas. Semuanya berisi, semuanya terkandung tauhid. Ya, silahkan ajukan pertanyaan apa saja berkaitan dengan Al-Quran, maka semuanya akan mengarah kepada tauhid. Contohnya, di dalam Al-Quran ada diutusnya Nabi Muhammad SAW. Apakah menunjukkan tauhid? Jelas. Nabi Muhammad diutus menunjukkan tauhid. Karena Nabi mengajak kepada tauhid. Oke. Di dalam Al-Quran terdapat kisahnya Maryam misalkan. Kisahnya Maria yang dia hamil tanpa seorang suami. Apakah ini menunjukkan tauhid? Menunjukkan tauhid. Kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada manusia sebelumnya yang dia tercipta tanpa seorang ayah dan seorang ibu? Sinten? Nabi Adam alaihissalam. Bukankah sebelumnya ada
Manusia yang tercipta dari seorang laki-laki tanpa adanya seorang perempuan, sinten? Hawa. Lalu kenapa ketika Allah mendatangkan seorang laki-laki dari seorang perempuan tanpa seorang ayah, manusia kemudian menganggap dia sebagai anak Tuhan? Kenapa enggak Nabi Adam aja sekalian yang anak Tuhan? Gitu. Nabi Adam lebih berhak. Kenapa? Karena tanpa ada asal-usul manusia sebelumnya. Kalau dikatakan Nabi Isa adalah sebagai Tuhan, maka Nabi Adam lebih berhak. Karena Allah secara langsung yang menciptakan dengan kedua tangannya. Kenapa harus Nabi Isa? Ya, anak Tuhan. Kenapa enggak Nabi Adam saja? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada orang-orang yang meyakini dengan keyakinan demikian. Amin. Maka itu semua menunjukkan tauhid. Maria atau Maryam yang lemah kemudian diperintahkan untuk menggoyangkan batang kurma. Orang yang baru melahirkan tentu lemah, tapi dia diperintahkan untuk goyangkan kurma, dan kurma itu kuat, batangnya kuat. Ya kita bisa nengok kelapa lah, kuat, sulit untuk digoyangkan. Tapi dengan kehendak Allah, kurmanya jatuh. Rutop. Rutop itu beda dengan kurma yang warnanya coklat. Rutop itu lebih kokoh karena dia masih muda. Beda dengan kurma yang sudah ya menguning atau coklat, dia lebih mudah untuk jatuh. Ini jatuh. Ini semua menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur. Menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an semuanya adalah tauhid. Pertemuan yang lalu kita bahas alif lam mim merupakan tauhid. Bahkan alif lam mim adalah tauhid. Hanya saja terkadang kita tidak menyadarinya atau belum memahaminya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, wat tauhidu huwal aslul ladzi yubna alaihi ad-dinu kulluhu. Dan tauhid dia merupakan landasan dasar yang agama dibangun di atasnya. Seluruh agama, maksudnya di sini adalah agama Islam, seluruh agama Islam penopangnya adalah tauhid. Tauhid ini adalah pondasinya. Kalau kita melihat bangunan masjid kita ini saja, coba kita ada berapa orang ini, mungkin 30 orang, 40 orang, kita keluar bersama-sama ke utara masjid, kita dorong masjid. Kira-kira ambruk atau ambruk? Gak akan ambruk. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Tauhid ini ibarat pondasi bagi sebuah bangunan. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin kuat pula bangunan agamanya. Semakin kuat pondasi sebuah bangunan, semakin kuat pula apa yang ada di atasnya. Makanya para nabi, mereka memfokuskan dakwah mereka kepada tauhid, pembenaran keyakinan. Karena kalau orang keyakinannya sudah benar, dia tidak akan goyah. Sama halnya dengan bangunan. Bangunan kalau pondasinya benar, kuat, lambo atas ini mau dikasih 15 lantai, oke-oke saja. Coba kita renovasi masjid kita ini jadi 3 lantai. Pantun mboten? Pantun mboten? Ragu-ragu. Karena kita nggak tahu pondasinya seperti apa. Coba kalau dulu kita kuatkan pondasinya. Sekalian dikasih cakar macan sama cakar ayam. Sing kuat niku cakar macan. Cakar ayam lemes. Kita kuatkan pondasinya. Kemudian suatu saat kita mau renov atasnya, kita mau rubah atapnya, mau ganti modelnya terserah. Asalkan pondasinya kuat, insya Allah mudah. Sama halnya dengan agama kita. Kalau tauhidnya kuat, penopangnya kuat, pondasinya kuat, kita mau diuji, kita mau diperintahkan, kita mau dilarang, oke-oke saja.
Kita diuji, ujian menerpa dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari depan, belakang, atas, bawah. Anaknya diuji, suaminya diuji, istrinya diuji, ekonominya diuji. Sepele. Kenapa? Karena tauhidnya mengakar kuat. Karena tauhidnya mengakar kuat. Diperintahkan untuk ya puasa 1 bulan penuh, enteng. Diperintahkan untuk membayar zakat, ya ringan. Karena tauhidnya kuat. Lain halnya jika seseorang tauhidnya lemah. Karena itu para nabi dahulu fokus dakwah mereka adalah membenahi keyakinan, membenahi tauhid. Dan kita bisa menengok secara mendalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala masih di Mekah. Di fase Mekah, beliau yang paling beliau tanamkan adalah berkaitan dengan tauhid. Bagaimana ketergantungan manusia terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah, terhadap patung-patung ini bisa hilang. Semuanya menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Ketika mereka siap, disuruh hijrah ke Habasyah. Habasyah nyebrang laut dan bukan negeri Arab. Mereka nggak bisa ngomong Arab. Apakah mereka siap? Siap. Diuji seperti Bilal bin Rabah, ditelanjangi, kemudian ditaruh di bawah terik panas dan ditaruh batu di atasnya. Siap, siap. Kenapa? Karena tauhidnya mengakar kuat. Maka tauhid adalah fondasi yang dibangun di atasnya seluruh agama. Wa huwa a'zamu sababin lin syirahis sadri. Dan tauhid merupakan sebab terbesar daripada kelapangan dada. Lapangnya hati, jembare manah itu sebab terbesarnya adalah tauhid. Sebab terbesarnya adalah tauhid. Dan ada sebuah risalah yang ditulis oleh guru kami, Profesor Abdul Razak Al-Badr, 10 sebab kelapangan hati. Dan beliau sebutkan yang pertama adalah tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kenal Allah, kena masalah, ya kembalinya kemana? Ke masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Benar-benar kami mengetahui bahwasanya hatimu wahai Nabi itu menjadi sempit disebabkan ucapan-ucapan mereka. Kita tahu Nabi kita itu dicemooh, dimusuhi, ditolak dan seterusnya. Nabi hatinya juga bisa jadi sempit. Nabi hatinya menjadi sempit. Apa solusinya? Kata Allah, fasabbih bihamdika fasabbih bihamdi rabbika. Bacalah tasbih. Wakum minas sajidin dan lakukanlah sujud sebagaimana orang-orang yang bersujud. Kita kalau kena masalah, solusinya adalah sujud. Dalam kata lain, solusinya adalah sholat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada Bilal, "Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal." Bisalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita. Istirahatkanlah kita. Dengan apa? Dengan sholat. Istirahat dari problem, dari masalah itu dengan sholat. Ahli tauhid, kalau dia kena masalah, kena problem, maka dia bersegera untuk sholat. Dan ini adalah sebab kelapangan hati, kelapangan dada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
tempat bersandarnya orang-orang yang sedang dalam pencarian. Wa mafza'ul al-haribin, tempat tujuan orang-orang yang sedang berlari. Maksudnya dia mencari perlindungan. Dia dalam kegalauan, dia dalam masalah, maka dia akan kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa najatu al-makrubin, pertolongan atau solusi daripada orang-orang yang sedang dalam kesempitan. Wa ghiyathu al-malhufin, dan juga pertolongan dalam keadaan darurat bagi orang-orang yang berada dalam kesempitan. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing orang mendapatkan ujian dengan level ujian yang berbeda-beda. Level ujian berbeda-beda. Maka setiap orang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Dan di sini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim berbeda-beda. Riyaz itu seperti yang kita dengar biasa dengan istilah istighotsah, mencari ghaus. Ghaus itu maknanya adalah pertolongan di waktu darurat, waktu sempit. Sudah tidak ada pertolongan lagi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Istighotsah. Kemudian karb atau kurab, ini lebih ringan lagi. Kemudian harib, orang yang lari dari masalah. Maksudnya dia dapat masalah, dia mencari solusinya. Ini masalahnya lebih ringan lagi, dan seterusnya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ma dufi'at syada'idud dunya bimisri tauhid. Tidak ada yang lebih bisa menolak kesulitan-kesulitan, problem-problem dunia yang bisa semisal dengan tauhid. Selain tauhid tidak bisa memberikan penolakan yang luar biasa. Adapun tauhid dia bisa menolak problem yang dialami oleh seseorang di dunia ini. Walidzalika, oleh karenanya, kana du'aul qurabi bitauhid. Oleh karena itu, doa seseorang yang berada dalam keadaan sulit, seseorang yang berada dalam kesempitan, isi doanya adalah dengan tauhid. Wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbahu bitauhid. Dan doanya Dhunnun. Dhunnun itu siapa? Nabi Yunus. Tidaklah seseorang berdoa dengan doanya Nabi Yunus kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan solusi untuknya. Yang mana doa tersebut? Ya, isinya adalah tauhid. Bagaimana doanya? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yaitu Al-Anbiya, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alaihi fanada fidh dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan jengkel, kemudian dia menyangka bahwa Allah tidak mengetahui itu. Kemudian dia sadar. Maka dia berdoa, padahal dia dalam keadaan dalam perut ikan paus. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta. Kalimat apa ini? Kalimat tauhid. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berlaku zalim. Ini doanya Nabi Yunus. Tidaklah seseorang membaca doa ini kecuali Allah pasti akan bukakan untuknya solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kisahnya kita tahu Nabi Yunus berada dalam sebuah bahtera, kemudian bahtera tersebut akan tenggelam. Diundi supaya dilemparkan ke laut. Setiap diundi yang keluar nama Nabi Yunus. Nabi ini
dikon buang, diundi lagi, Nabi Yunus lagi. Ya sudah, mau tidak mau akhirnya dibuang Nabi Yunus ke laut. Kemudian disambut sama ikan paus. Dan ketika dilemparkan, tentunya ya Nabi Yunus jengkel. Maksud Nabi kok diuncal. Coba kita dalam satu kendaraan, ini mobilnya kempes, nggak kuat, Pak Lurah saja yang kita turunkan. Atau diundi yang keluar namanya Pak Lurah atau Pak RT. Nggak usah sampai Pak Lurah, Pak RT. Pak RT-nya yang diturunkan. Setelah diundi beberapa kali, pasti jengkel. Mbok yo sing ora RT, maksud RT ini hidup nih. Jengkel. Ketika jengkel mungkin dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, meliputi seluruh aktivitasnya. Maka kemudian Nabi Yunus bertobat dan membaca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bisa kita praktekkan. Ya subhanallah Bapak Ibu, kalau kita melihat doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, doa-doanya menurut kita, masa doa kok cuman simple segitu tok, pendek. Tapi itulah yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat, padat, namun syarat akan makna. Dan itu ada pada Al-Quran serta pada ucapan-ucapan kalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pada doa-doanya. Beda dengan doa-doa yang kita buat. Doa neng isini secuil tok. Doa dalam Al-Quran, coba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin kalau khutbah Jumat jamaahnya tapi doanya gur kuwi tok dibaleni pisan. Padahal itu doa yang sangat kompleks. Ini bedanya apa yang Allah ajarkan baik melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang kita buat. Yang kita buat ini sulit untuk menjadi sempurna. Fala yulqi fil qurabi al-idami illa asyirk. Tidaklah menjatuhkan seseorang ke dalam yaitu masalah-masalah yang besar, ke dalam ujian-ujian yang besar kecuali dengan sebab kesyirikan. Wala yunji minha illa tauhid, dan tidak bisa menyelamatkan dari kesulitan, dari musibah, dari masalah kecuali tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqah wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyathuha. Maka tauhid dia adalah mafza', tempat kembalinya dan juga tempat bersandarnya dan juga penjaga bagi para makhluk wa ghiyathuha, serta pertolongan untuk para makhluk, wabil khusus manusia ketika waktu-waktu genting, ketika waktu-waktu darurat, dengan tauhid. Di antara yang Nabi sampaikan, ihfadillaha yahfadka. Ini termasuk jawami'ul kalim, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ta'araf ilallahi birrakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, jagalah Allah, tunaikan hak Allah ketika kita longgar, ketika kita ya enak. Nanti ketika kita dalam kesempitan, Allah akan memberikan pertolongan. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalimu sebagai hambanya. Kemudian Allah akan turunkan pertolongan darinya ketika kita ditimpa dengan kesempitan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.